Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang model diagnostik. Jadi setelah kita melakukan identifikasi model atau model specification, kemudian kita lakukan estimasi parameter estimation. Kemudian langkah ketiga yang ketiga adalah model diagnostik. Jadi setelah kita mengestimasi parameter dari beberapa model tentatif, kemudian kita lakukan model diagnostik untuk melihat model yang paling sesuai dengan data darat waktu yang kita. Jadi model diagnostik atau model criticism itu adalah terkait dengan pengujian kebaikan model. Jika model tersebut tidak bagus, maka akan dilakukan modifikasi yang sesuai terhadap data tersebut, terhadap model dari data model yang tidak bagus ya dari data tersebut. Jadi kita perlukan modifikasi jika hasil goodness of fit-nya tidak bagus. Ada dua pendekatan yang akan dilakukan, dan kedua pendekatan ini yang sering dilakukan pada analisis data darat waktu. Yang pertama, kita akan menganalisis sisaannya atau residualnya dari model yang difitkan. Kemudian kita akan menganalisis parameterized model, yaitu nanti kita akan mencoba untuk memodelkan yang lebih umum namun memuat dari model yang akan diuji tersebut. Untuk yang pertama, yaitu kita akan melakukan analisis sisaan atau residual analysis. Misalkan ada model AR dengan konstan term, yaitu YT P1 YT-1 plus P2 YT-2 plus theta 0 plus ET. Jadi konstan termnya adalah theta 0. Maka kita bisa dapatkan ET topi. Jadi setelah kita dapatkan pendugannya yaitu P1 P2 theta 0, maka kita bisa dapatkan penduga dari sisaannya yaitu YT minus theta 1 topi YT-1 minus theta 2 YT-2 minus theta 0. Nah, untuk model ARMA yang memuat MA juga, yang kita gunakan adalah MA yang inverted, maka akan bisa diperoleh bentuk infinite autoregresif ya, yang akan kita gunakan untuk mendefinisikan sisaannya. Misalkan untuk konstannya kita beri nilai 0, maka kita akan bisa dapatkan model dalam bentuk invertednya sebagai berikut, yaitu YT sama dengan P1 YT-1 sampai dengan P3 YT-3 dan seterusnya plus ET. Sehingga kita bisa peroleh sisaannya T-topinya sama dengan YT minus P1 topi YT-1 dan seterusnya. Kemudian P ini nanti akan diestimasi melalui fungsi P dan theta. Ya, sebagai berikut. Selanjutnya persamaan 81.3 kita dapatkan sebagai residual sama dengan aktual dikurangi dengan
predicted ya, Y dikurangi minus Y top P. Jadi kalau model itu dikatakan benar atau sesuai dengan data, maka sisaannya itu akan kecil, yang berarti bahwa prediksinya itu hampir sama dengan nilai aktualnya atau dekat dengan nilai aktualnya, atau memenuhi sifat white noise. Kemudian sisaannya itu nanti juga harus IID, normal IID dengan rata-ratanya 0 dan lagamnya homogen ya. Lagam homogen atau common lagam secara common standard deviation ya. Kalau ragamnya berarti nanti tinggal dikuadratkan. Kita akan melihat diagnostik model melalui plot sisaannya. Jika modelnya sesuai, maka plotnya nanti akan membentuk garis, titik plot titik residualnya nanti akan berada di sekitar nilai 0 ya, pada garis horizontal 0 dan tidak ada tren. Misalkan ini pada model AR1, yaitu pada Industrial Color Property Series. Di sini dilihat plot antara waktu dan standardized residual. Terlihat bahwa plot titiknya, plot titik antara T dengan sisaannya, standardized residualnya itu di sekitar garis horizontal 0 ya, dan tidak ada tren. Kemudian misalkan pada data Kanadian didekati dengan model AR3, P2-nya dibuat sama dengan 0, maka model dapat diestimasi sebagai berikut. Maka YT sama dengan 3,483 dan seterusnya. Kemudian kita plotkan antara T dan standardized residual. Di situ tampak terlihat bahwa adanya variasi ya dari mulai tengah itu, dan meningkat dengan seiring bertambahnya waktu ya. Dan ini sebagai contoh plot sisaan yang tidak sejajar dengan garis horizontal di titik 0 itu. Ini contoh dari plot T dan time dengan standardized residual pada IMA 1,1 pada data log oil price ya. Di situ terlihat paling sedikit ada 2 atau 3 sisaan di awal delete waktu yang nilainya itu lebih dari 3, dan ini menunjukkan distribusi normal, standar normal yang tidak umum, atau mungkin disebabkan adanya outlier. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan, kita lihat diagnostik pada sisaannya, bahwa plot sisaannya itu harapannya adalah dia titik-titik antara waktu dan standardized residualnya berada di sekitar garis horizontal 0 ya, pada sumbu tegaknya 0, dan garis horizontalnya pada titik 0 itu harapan plot
residualnya berada di situ. Selanjutnya kita perlu cek juga normality atau kenormalan dari sisaan. Kita bisa gunakan kuantil plot untuk melihat kenormalan. Misal untuk plot sisaan pada AR1 pada industrial color property. Nah, terlihat bahwa titik-titik plot sisaannya itu berada di sekitar garis lurus, ya, garis lurus, maka dikatakan berdistribusi normal atau tidak dapat menolak kenormalan pada errornya. Jadi dikatakan bahwa residualnya berdistribusi normal. Kemudian gigi plot itu secara visual kita bisa lakukan atau kita bisa gunakan statistik uji, salah satunya dengan menggunakan Shapiro-Wilks yang diperoleh W-nya sama dengan 0,9754 dan p-value-nya 0,6057. Jadi kesimpulannya, karena p-value-nya lebih besar dari alfa misalkan 5%, maka kita katakan terima H0. Jadi H0-nya residual berdistribusi normal, H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Karena p-value-nya lebih besar dari 5%, maka kita simpulkan terima H0 yaitu residual berdistribusi normal. Pada AR3, nah, diperoleh seperti ini. Dari gambar tersebut terlihat bahwa adanya kemungkinan adanya nilai ada outlier, ya, ada ekstrim, ada nilai ekstrim atau ada outlier di data deret waktu ini. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk melihat outliernya menggunakan Belloni kriteria. Oh ya, dari hasil Belloni kriteria ini untuk outlier tidak menunjukkan penyebab untuk mengingatkan bahwa itu terjadi, bahwa itu menunjukkan adanya outlier. Kemudian pada IMA 1,1 pada logaritma oil price series, nah di sini juga tampak bahwa ada beberapa titik, ada 3 titik yang menunjukkan atau mengindikasikan adanya outlier. Kemudian setelah kita cek kenormalan dari residualnya menggunakan gigi plot, kuantil plot, atau bisa menggunakan statistik uji Shapiro-Wilks atau yang lain, ya. Kemudian yang kedua kita lakukan uji autokorelasi pada residualnya, ya, karena tadi syaratnya harus independen, identik, normal, independen, dan identik. Kita bisa gunakan autokorelasi sampel yang ditunjukkan dengan R-topika. Misalkan untuk model AR1 pada data industrial color property dengan tetanya 0,57 dan N-nya 35, kita bisa peroleh pendekatan standar deviasi zat sisaan ACF, atau ini merupakan standar deviasi dari plot autocorrelation function pada sisaan atau residual. Jadi lag 1 0,096, lag 2 0,149, dan seterusnya untuk lebih dari 5 0,169. Untuk grafik ACF-nya
ambilkan sebagai berikut. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa plot ACF-nya itu ada di dalam batas 2/n, standar error dari 2/n, yang artinya bahwa residual tidak menunjukkan adanya autokorelasi pada residual. Kemudian untuk model AL dari square root of the Hall abundance, kita lihat untuk autokorelasi lag 1 sama dengan minus 0,261 dekat ke 2 standar error. Nah, tapi pada autokorelasi lag 4 itu sama dengan minus 0,318. Namun standar errornya sebesar 0,169. Jadi ini ada di dalam batas 2/n. Oke, namun grafik ini tidak menunjukkan adanya bukti signifikan secara statistik bahwa tidak ada autokorelasinya tidak nol di dalam sisaan. Artinya bahwa autokorelasinya itu artinya tidak ada autokorelasi di dalam sisaannya. Oke, kemudian kita juga bisa uji dengan menggunakan korelasi sisaan, kita bisa uji dengan menggunakan L-jump box. Jadi ini merupakan modified dari box Pierce yang dituliskan dengan rumus sebagai berikut, di mana R topi 1 kuadrat itu R2 topi kuadrat adalah autokorelasi sampel. Untuk N besar, maka Q nanti akan mendekati distribusi chi-square dengan derajat bebasnya K besar minus P minus Q, di mana K besar itu adalah lagnya. Misalkan pada autokorelasi 6 yang pertama dari model AR1 pada data color property series. Nah, L-jump box-nya diperoleh sebesar 0,28. Dengan kita bisa bandingkan dengan distribusi chi-square dengan derajat bebasnya K minus P minus Q, karena ini AR1 berarti Q-nya 0, P-nya 1, 6, banyaknya lagnya adalah 6 dikurangi 1, 5. Dengan nilai piva sebesar 0,998, jadi tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis 0, atau dengan kata lain bahwa tidak ada autokorelasi sisaan ya. Kemudian diagnostik yang kedua adalah overfitting dan parameter redundancy. Ya, kita akan gunakan overfitting. Jadi setelah kita spesifikasikan dan memfit ya modelnya, kemudian kita yakin model tersebut sesuai. Nah, terus kita coba untuk membandingkan dengan model lain yang dekat dengan model yang telah kita lakukan diagnostik tadi, di mana model yang akan kita bandingkan nanti adalah model yang memuat
dari model yang telah didiagnostik tersebut. Misalkan kalau model yang telah kita cek, kita diagnostik tadi adalah AR2, maka kita mungkin bisa lakukan overfit pada model AR3 ya, karena di dalam AR3 itu juga memuat lab 2 atau order 2. Jadi misalkan untuk model AR2 akan terkonfirmasi jika estimasi parameter tambahan P3 itu tidak signifikan. Tidak signifikan berbeda dari 0 ya. Jadi artinya bahwa P3 nya nanti bernilai 0. Jadi kita akan dengan overfitting nanti kita bisa akan dapatkan bahwa model AR2 ini merupakan model yang sesuai dengan data di red waktu yang dipelajari. Dengan cara kita bandingkan, kita lakukan overfit pada model yang cukup dekat dengan model sebelumnya atau model originalnya. Terus kemudian misal untuk AR2 ya, jadi AR2 yang originalnya itu AR2 akan sesuai dengan kasus tersebut jika pada model AR3 nya itu P3 nya adalah bernilai 0. Ataupun kalau tidak bernilai 0, menunjukkan bahwa tidak ada jadi tidak berbeda, tidak atau sama dengan 0 lah paling mudahnya ya, tidak sama dengan 0 P3 nya itu, karena P3 itu parameter pada AR3. Kalau P3 nya sama dengan 0 artinya bahwa model tersebut adalah model AR2. Kemudian estimasi parameter untuk P1 dan P2 tidak berubah secara signifikan dari estimasi awal ya. Jadi kita bisa melihat overfit itu misalkan tadi pada AR2 kita bandingkan dengan AR3, jadi model yang dipilih adalah AR2 jika P3 nya tadi sama dengan 0, dan kedua estimasi P1 P2 nya tidak jauh berbeda dengan P1 P2 dari model AR2. Misalkan pada model AR1 pada industrial color property ini adalah model AR1 untuk koefisiennya 0,5705, interceptnya 74, kemudian standar errornya itu ada IC, ada log likelihood. Kemudian untuk AR2 sebagai berikut ya. Kalau R1 0,5705, ini pada R2 0,5173, AR2 nya 0,1005 atau P1 untuk R1, AR2 nya itu P2, terus itu interceptnya. Jadi dari kita lihat P2 nya itu not statistically different from 0, jadi tidak berbeda dari 0 secara statistik ya, atau kita bisa berarti sama dengan 0 untuk P2 nya. Maaf, bukan sama dengan 0 ya, secara signifikan tidak berbeda dari 0. Kemudian untuk estimasi P1 nya antara AR1 dan AR2 hampir sama atau cukup dekat.
maka dan kita terlihat di situ nilai AIC pada AR1 lebih kecil dibandingkan AIC pada AR2. Maka kita bisa simpulkan untuk kasus ini atau industrial color property, model yang sesuai adalah model AR1. Kemudian pada model ARMA 1,1 ini overfit model ARMA 1,1 pada data yang sama, terlihat ini AR1 0,6721, MA1 itu. Kemudian ada parameter theta Pak untuk MA nya, dan terlihat itu tidak berbeda dari 0 secara signifikan. Jadi ini pun juga mendukung bahwa pada kasus ini yang sesuai adalah model AR, karena nilai MA nya itu tidak berbeda dari 0. Terakhir ini adalah implikasi atau terapan dari fitting dan overfitting. Jadi yang pertama kita spesifikasikan dulu model originalnya, kemudian kita lihat kalau modelnya simple, kita bisa cek atau bandingkan dengan model yang lebih complicated. Kemudian ketika overfitting, tidak meningkatkan order dari AL maupun MA secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, mengembangkan model yang diusulkan berdasarkan hasil analisis sisanya. Misalkan jika setelah fitting diperoleh jika setelah fitting model MA1 secara substansial, maka korelasinya akan tetap di lab 2 di sisaannya. Kemudian kita coba di MA2 tapi bukan pada ARMA 1,1. Oke, demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk menambah pemahaman Anda, mohon nanti dikerjakan exercise di buku Cryer pada nomor 8.1 sampai dengan 8.5. Mohon Anda kerjakan dengan berkelompok ganjil dan genap. Anda kumpulkan nanti paling lambat di hari Minggu, ya, di Minggu jam 4 sore. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.